lagi. Perkenalkan, nama saya Junaidi Agus Wibowo, merupakan salah satu staf dosen dari program studi S1 Teknik Perminyakan, Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi Universitas Trisakti. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah yang saya ampu, yaitu Teknik Produksi dengan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Mata kuliah Teknik Produksi merupakan salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 5 pada program studi S1 Teknik Perminyakan. Dan mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS selama 1 semester ke depan. Mata kuliah Teknik Produksi ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan mengenai perencanaan dan perhitungan kemampuan produksi dari suatu reservoir pada sumur-sumur alam. Adapun capaian pembelajaran usaha atau CPL program studi S1 Teknik Perminyakan yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah sebagai berikut. 1. Mampu mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis, evaluasi, dan menyelesaikan permasalahan di industri migas dan atau panas bumi. 2. Mampu merancang sistem dan atau proses pada industri migas dan panas bumi untuk memenuhi kebutuhan yang diharapkan dalam menghadapi permasalahan ekonomi, lingkungan sosial, politik, kesehatan, dan keselamatan, keberlanjutan, serta untuk mengenali dan atau memanfaatkan potensi sumber daya lokal dan nasional dengan wawasan global. 3. Mampu merencanakan, melaksanakan, menyelesaikan, dan mengevaluasi tugas atau rekayasa proyek dan tanggung jawab. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada akhir perkuliahan ini ada 3, yaitu 1. Mahasiswa mampu menentukan dan menggambarkan kemampuan produksi dari suatu reservoir pada sumur-sumur alam. 2. Mahasiswa mampu menganalisa kapasitas produksi yang akan diperoleh dengan memperhitungkan semua peralatan produksi yang digunakan pada sumur-sumur alam. 3. Mahasiswa mampu mengevaluasi dan mempresentasikan materi pembelajaran. Untuk sistem pembelajaran di mata kuliah Teknik Produksi dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajaran, yaitu pembelajaran kolaboratif, diskusi, penugasan berupa tugas mandiri maupun tugas kelompok. Pembelajaran mata kuliah Teknik Produksi ini dilakukan selama kurang lebih 16 minggu, di mana 7 minggu pertama sebelum ujian tengah semester atau UTS, lalu minggu UTS, lalu 7 minggu berikutnya sebelum ujian akhir semester atau UAS, dan terakhir 1 minggu UAS. Bentuk perkuliahan secara sinkronus dilakukan secara tatap muka di ruang kelas maupun menggunakan tool webs, conference, seperti Zoom ataupun Google Meet. Sedangkan pelaksanaan perkuliahan secara asinkronus dilakukan melalui WhatsApp groups atau forum diskusi di LMS untuk memfasilitasi mahasiswa dalam berdiskusi perihal mata kuliah Teknik Produksi serta penugasan secara mandiri maupun kelompok. Selanjutnya, evaluasi pembelajaran mata kuliah didapatkan dari komponen tugas, UTS, dan UAS. Penugasan yang terstruktur dilakukan sebanyak 4 kali dalam 1 semester, di mana 3 tugas dilakukan secara mandiri dan 1 tugas dilakukan secara kelompok. Pembobotan setiap bentuk evaluasi hasil pembelajaran adalah penugasan baik mandiri maupun kelompok sebanyak 50%, kemudian UTS sebanyak 25%, dan UAS sebanyak 25%, dengan total pembobotan hasil evaluasi pembelajaran sebesar 100%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah Teknik Produksi untuk program studi S1 Teknik Perminyakan, Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi Universitas Trisakti. Berikutnya merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronus tatap muka di ruang kelas. Selanjutnya, selamat menyaksikan. Selamat siang.
ya semuanya? Jadi, oke. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah baik ya. Oke, kita ketemu kembali ya untuk perkuliahan kita ini produksi. Coba kita ketemu di minggu yang kedua. Oke, jadi sebelum kegiatan kita mulai seperti biasa, kita doa dulu sesuai dengan yang ada instruksi. Mudah-mudahan dan kita berjalan lancar dan nantinya bisa bermanfaat buat kalian di masa depan. Oke, kita bahas mulai. Selesai. Baiklah, untuk melihat di pertemuan kita yang kedua, saya akan membahas tentang bagaimana cara kita membuat rupa IPR. Ya. Di mana rupa IPR itu sendiri ya, merupakan grafik ya, yang menyatakan perilaku aliran fluida ya, dari reservoir menuju ke lubang sumur ya, sesuai nilai produktivitas atau PI formasinya ya. Di mana grafik ini merupakan hubungan antara tekanan alir atau PWF terhadap laju produksinya. Jadi grafik ini adalah menunjukkan seberapa besar ya kemampuan tekanan reservoir itu mengalirkan fluida dari reservoir menuju ke lubang sumurnya ya. Baru sampai di bawah sumur ya, belum sampai ke permukaan. Itulah gunanya rupa IPR. Kemudian rupa IPR itu sendiri disesuaikan dengan jumlah pasar fluida yang mengalir ya, dari reservoir menuju ke lubang sumurnya. Nah, di sini kita akan bagi menjadi IPR satu fasa. Artinya IPR yang mengalirkan fluida yang hanya memiliki satu fasa. Biasanya ada gas tetapi masih terlarut di dalam minyaknya ya, makanya dia disebut satu fasa. Kemudian ada juga dua fasa, yaitu dibagi menjadi tekanan reservoir di bawah tekanan ini, itu sudah reservoir dua fasa. Artinya tekanan reservoirnya sudah di bawah TB. Kemudian ada juga kondisi di mana tekanan reservoir di atas TB ya, demikian juga PWF di atas TB. Artinya ini sebenarnya apa? Reservoir apa nih? Karena reservoirnya di atas TB, kemudian PWF-nya di atas TB. Itu sebenarnya reservoir apa? Undersaturated atau reservoir satu fasa ya. Itu kenapa bisa menjadi golongan IPR dua fasa? Ya. Ini akan terbentuk menjadi dua fasa manakala proses produksi berjalan. Ya. Proses produksi berjalan, kemudian tekanan reservoir menurun, kemudian sehingga pada saatnya PWF-nya di bawah PB. Ya. PWF di bawah PB sehingga keluarlah gas ya, menjadi komponen IPR dua fasa. Kemudian tekanan reservoir di atas PB, kemudian PWF-nya di bawah PB. Ya, ini ya yang terjadi dari sini berubah menjadi tekanan PWF di bawah PB. Ya. Nah, itu yang digolongkan dari dua fasa. Kemudian ada juga IPR yang itu juga tiga fasa. Jadi di sini juga ada peranan air yang ikut terproduksi dari reservoir menuju ke lubang sumurnya. Ya. Biasanya nanti kita bikin IPR-nya dengan beberapa metode, ada dua metode ya yang pada umumnya bisa dipakai, yaitu bikin dan komposit. Oke, prosedur umum ya kita gunakan untuk membuat IPR, yaitu tentukan nilai PI formasi yaitu sistem satu fasa, kemudian tentukan satu max, kemudian asumsi berapa harga PWF-nya ya. Kemudian dalam menggunakan persamaan sesuai dengan ditentukan masing-masing dari tipe sesuai dengan harga PWF asumsi. Kemudian dibuatlah pada kelas grafik kartesian atau milimeter grafis ya, kalau kita menggunakan perhitungan manual. Kemudian sumber absis atau sumber isnya ya sebagai harga IO, dan pada sumber ordinatnya sumber ini adalah harga PWF ya. Kemudian hubungkan antara PWF dan IO sesuai dengan hasil perhitungan atas grafik dan telah disiapkan. Oke. Nah, ini untuk kita satu fasa ya. PI atau sama dengan J sama dengan I, yaitu PS I dibagi PS min dan F ya. Setelah PI-nya kita dapat, maka kita bisa menghitung laju alirnya ya. Laju alir yaitu IO sama dengan PI kali PS min dan F. Nah, harga IO maksimal dicapai bila PWF-nya sama dengan 0 ya. Kemudian sehingga dengan memvariasikan bahwa harga PWF dapat ditentukan besar harga IO-nya. Contoh ya, kita punya data tes PR atau PWF sama dengan tekanan 1200.
SPA ya. Kemudian PDF-nya sama dengan 1000. Kemudian masuk alirnya sama dengan 200 ya. Nah, data-data ini biasanya kita peroleh dari mana? Ada PR, PDF, biasanya kita dapat dari data tes ya. Jadi itu tes pada saat selesai pemboran ya, kemudian kita mengangkat dalam perforasi, kemudian kita mengukur dengan tes PPU ya, tes PPU, sehingga kita dapatkan data-data PR, PDF, ataupun I. Nah, cara membuat kurva IPR dengan data tersebut di atas ya seperti ini, kita menghitung pertama kita menghitung apa? KI ya. KI ataupun indeks ya, itu sama dengan I dibagi PR min PDF ya, sehingga kita dapatkan KI 200 dibagi 1200 dikurangi 1000 ya, kita dapatkan 200 per 200 ya, sama dengan 1 ya. Nah selanjutnya kita akan mencari IOMax ya. IOMax adalah pada saat PDF sama dengan 0 ya, sehingga I kali PR min 0 ya, sama dengan 1 kali 1200 min 0, sehingga terdapatlah 1200 POPD ya, misalnya POPD ya, POPD tadi IOMax-nya ya, ini sebagai contoh ya. Nah kemudian dari sini kita bisa mengasumsikan beberapa harga PDF untuk mencari nilai IO yang lain ya. Katakanlah kita punya IO PDF 800 sehingga IO-nya sama dengan PI kali PR min 800 ya, sama dengan 1 kali 1200 min 800 sama dengan 400 ya, 400 BO di. Kemudian untuk PDF yang lain katakanlah dengan PDF 500, sehingga IO-nya sama dengan PI kali 1200 min 500 ya, sama dengan 1 kali 700 sama dengan 700 POPD ya. Nah dari sini kemudian bisa kita buat grafiknya ya. Contoh di sini grafiknya adalah ini adalah IO-nya, ini adalah PDF-nya ya. Karena di sini tadi 1200 ya. Nah, di maksimalnya berapa di sini tadi 1200 juga ya. Nah, di titik ini bisa kalian masukkan ya. Jadi IO-nya pada saat PDF-nya berapa di sini? Tadi ada yang kita buat 800 akan di sini dapat nilai 400 ya, kita suka sini ya. Kemudian yang 500 ya kita sini ya. Nah kita bisa hubungkan ya titik-titik ini menjadi grafik berupa IPS seperti ini ya. Nah ini 1200 ya. Inilah IOMax-nya ya, IOMax 1200. Mungkin ini adalah contoh yang sederhana ya, karena tidak punya nilai yang satu ya. Mungkin bisa kalian nanti lakukan latihan ya sendiri ya, dengan mengasumsikan sendiri nilainya PR-nya berapa, katakanlah 2400 ya. Kemudian PDF-nya bisa katakan 1800 ya. KIO-nya terserah ya, misalnya 100 bisa, 150 juga bisa. Nanti kalian perhitungan dengan cara yang sama seperti ini ya, sehingga nanti kalian bisa membuat grafik IPR untuk satu pasar
ini adalah grafik IPR yang paling sederhana, itu fasa. Ya. Bentuknya akan membentuk garis lurus, ya. Grafiknya akan membentuk garis lurus. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Enggak ada ya. Jadi ini merupakan grafik IPR ya paling sederhana, paling gampang. Ya, mudah-mudahan kalian bisa memahami ya. Yang penting kalian mencari dulu daerah-daerah I-nya atau di kecil. Saya lanjutkan. Kemudian tentang IPR dua fasa. Ini contohnya IPR dua fasa ya. Untuk kondisi skin sama dengan 0, artinya tidak ada skin ya, artinya tidak ada kerusakan permeabilitas ya. Kemudian F-nya juga sama dengan 1 ya, F-nya sama dengan 1 ya, artinya koefisiennya dianggap 100% ya, atau sama dengan 1. Nah ini ada persamaan yang berbeda, adalah persamaan Vogel ya. Oke. Nah, di mana persamaan Vogel ini merupakan pengembangan kontaminasi regresi sederhana dan mudah pengaitannya ya, dengan anggapan bahwa reservoir berpendorong gas terlarut ya. Kemudian tekanan reservoirnya berada di bawah tekanan bubble point. Ini poin yang penting ya. Tekanan reservoir berada di bawah tekanan bubble point ya. Kemudian output skin dianggap sama dengan 0 ya. Inilah persamaan daripada Vogel ya, di mana IO dari Omex itu sama dengan 1 min 0,2 kali PVF dibagi PS ya, atau PR min 0,8 kali PVF dibagi PS ya, kurung besar ya, dikuadratkan ya. Ini nanti akan membentuk grafik dan berbentuk lengkung, tidak berbentuk garis lurus seperti satu fasa ya. Oke, kita lanjutkan dengan contoh ya. Ada hasil tes ya, hasil tes kita dapatkan PR sama dengan 1500 PSI ya. Kemudian PLF nya sama dengan 1200. Kemudian PB nya sama dengan 1700. Kemudian Q nya sama dengan 100 POPD ya. Oke. Nah, di sini kita tidak menghitung lagi TI ya, karena tadi kita hitung adalah untuk satu fasa ya. Kita lihat kuncinya di mana data ini? Kuncinya adalah di EB ya. Jadi sebagai kunci kalau melihat data seperti ini soal kalian kuncinya adalah PB. Kalian bisa bandingkan apakah PB-nya lebih besar atau lebih kecil dari PR atau PS ya, tekanan reservoir. Kalau dia dari sisi data ini berarti dia PB-nya lebih besar dan PR ataupun PWF-nya lebih kecil daripada BB. Ini disebut reservoir satu rated ya, reservoir satu rated ya. Nah, reservoir satu rated itu seperti apa? Reservoir yang sudah memiliki tubuh gas ya, karena tekanan reservoirnya sudah di bawah PB. Artinya gas yang tadinya terlarut di dalamnya dia sudah keluar ya, atau dari alamnya sendiri dia sudah terbentuk gas ya. Jadi contoh reservoirnya seperti ini ya. Ini di atas adalah bagian gas, kemudian ini bagian oil, kemudian di bawahnya adalah bagian potato. Inilah yang disebut reservoir sudah saturated ya. Oke, kita lanjut ke cara pembuatan IPR-nya ya. Kita akan menghitung IO dibagi Omex ya. Artinya kita akan mencari IO Omex-nya dulu. Data ini ada, IO-nya ada ya. Kemudian PWN juga ada,
atau S-nya ada, sehingga yang belum ada adalah QMax. Jadi kita hitung QMax-nya ya. Dari sini QMax ini sama dengan ini ya, pindah ke sini, kemudian ini pindah sini ya. Jadi sama dengan IO dibagi 1 min 0,2 kali PF dibagi PS atau PR min 0,8 kali PBF PS di kuadrat ya. Nah, kita masukkan nilai-nilainya 100 dibagi 1 min 0,2 kali 1200 dibagi 1500 ya. Ini 0,8 kali 1200 dibagi 1500 kuadrat. Oke ya, mungkin ini perlu perhitungan contoh yang lebih simpel ya. Kita mencoba membuat langsung di Excel ya. Caranya perhatikan ya. Kita ada data PR, PWF, Q ya. Oh, 1500, 1200, 100 ya. Oke, dari sini kita PWF dan IO ya. Oke, kita hitung QMax ya. QMax bisa di sini ya. QMax sama dengan 100 dibagi dalam kurung 1 min dalam 0,2 kali dalam kurung PWF dibagi PR min 0,8 kali dalam kurung PWF dibagi PR pangkat 2 ya, kurung tutup. Nah, inilah nilai QMax-nya 304 pada PPT ya. Oke. Selanjutnya bagaimana cara mencari nilai yang lain ya. Jadi tadi PWF-nya sama dengan PR-nya ya. PWF apanya sudah 1200 ya. Kemudian infonya sama dengan QMax kali ini ya. QMax kali sama dengan 1 min 0,2 ya. Jadi QMax ini kita kunci ya. Kita kunci kali 1 min 0,2 kali dalam kurung PWF dibagi ini ya, dibagi PR. Kita kunci PR-nya dengan tanda gelar ya. Kemudian kita turun tutup min 0,8 kali kurung PR ini dibagi PR. Kita kunci pangkat 2. Nah, ini sama dengan 100 ya. Coba kita pangkat sini kita 1500 ya. PR-nya sama dengan PWF-nya sama dengan PR ya. Kita tinggal tarik sini ya. 0 ya. Nah, kita 1200 kita variasikan PWF-nya menjadi 1000 ya. Kita tarik aja di sini caranya ya, sampai angka 0 ya. Kemudian kita tarik sini. Nah, ini harus sama ya. Ya. Antara perhitungan sini sama dengan sini. Oke. Nah, dari sini kita bisa membuatkan grafiknya. Ya, bentuknya seperti mampu ya. Jadi ini seperti ini. Ya. Nah, itulah supaya bahasa ya. Ya, jadi bentuk ini bahasa. Nah, kalau kalian sudah membuat seperti ini
latihan di soal, kalian tinggal berubah nilai-nilai PR-nya, PBF-nya, IO-nya, ya. Jadi geser, otomatis nanti dia akan berubah sendiri. Jadi ingat nggak tadi cara kita memasukkan rumus-rumus yang memasukkan persamaan-samaan penting sekali dalam hal fungsi kurung tutup. Ya, jangan sampai kurung tutup itu salah, nanti perhitungannya akan salah. Ya. Jadi perhatikan rumusan tadi ini, ya. Ini kurung tutupnya harus betul. Ya. Jadi itu akan menghasilkan apa sih? Mana yang lebih dominan? Misalkan ada tanda minus seperti ini, ya, sama perkalian, itu harus perhatikan. Ya. Ini kira-kira contoh, ya, kira-kira barusan. Ya. Contoh lagi, kalian bisa 1.600, kemudian ini 1.100, kemudian ini 200. Nah, otomatis langsung berubah, ya. Mungkin ya, ini perlu 1.600, ya. Ini bisa ditarik seperti ini caranya. Dia akan lompat 200, ya. Nah, sampai 0, ya. Ini tinggal tarik lagi. Nah, ini harus sama. Ada yang ditanyakan? Kira-kira saya lihat nanti ada Excel seperti ini, ya. Karena saya yakin mungkin ada caranya membuka Excel, ya. Karena nanti usia Excel itu sangat penting sekali, ya. Saya menyarankan untuk belajar Excel, ya. Saya cari salah satu caranya seperti ini. Oke, mungkin ini ya untuk pembelajaran kita menggunakan iPad Excel, ya. Ini untuk kondisi reservoir yang saturated, ya. Saturated, dan di mana PS dan PS di bawah jadi ini, ya. Oke, kita bertanya. Oke, kalau tidak ada, mungkin cukup, ya. Ini kita belajar untuk mengenal PS, masa dan masa untuk kondisi saturated, ya. Di depan, nanti kalau kesempatan kita lihat kembali kondisi kondisi, ya. Tadinya saturated, kemudian menjadi saturated. Oke, terima kasih. Tapi pertemuan kita saya ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah teknik produksi yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya mata kuliah teknik produksi di program studi S1 Teknik Perminyakan Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi Universitas Trisakti. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.